Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar akuntansi sekalian, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang depresiasi. Kalau kita membahas tentang aset tetap, kita tidak bisa lepas dari subtopik tentang depresiasi. Mengapa? Di aset tetap merupakan penangguhan biaya. Kenapa ditangguhkan? Karena pengeluaran untuk memperoleh aset tetap itu tidak dicatat ke biaya melainkan ke aset, atau yang kemarin kita kenal dengan proses kapitalisasi. Nah, setelah proses kapitalisasi bukan berarti kemudian aset tersebut tidak digunakan dalam kegiatan untuk mengupayakan menghasilkan pendapatan. Nah, karena digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan, maka aset tersebut manfaat ekonominya dikorbankan. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya di dalam akuntansi adalah bagaimana mengalokasikan kos-kos yang membentuk aset tersebut menjadi biaya pada saat dia digunakan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, di akuntansi kemudian dikenal dengan istilah depresiasi. Jadi depresiasi adalah proses, metode yang digunakan secara sistematis untuk mengalokasikan kos-kos perolehan aset tetap yang kemudian kita sebut sebagai harga perolehan ke dalam periode-periode yang menikmati manfaat ekonominya. Jadi proses untuk mengalokasikan kos-kos tersebut menjadi biaya, yang kemudian biaya itu disebut dengan depresiasi ke periode-periode yang menerimanya, atau pembebanan kos perolehan aset tetap itu ke dalam periode-periode yang menerima manfaat ekonomi. Logisnya, prinsip akuntansi berterima umum menerima metode-metode atau mengakui metode-metode pengalokasian kos-kos perolehan tersebut sedapat mungkin mencerminkan penggunaannya. Sehingga nanti diperkenalkan berbagai metode. Ada garis lurus, straight line, itu yang mengakui depresiasi atau biaya depresiasi itu secara sama setiap tahunnya, dialokasikan sama setiap tahunnya atau dengan jumlah yang sama, dengan meyakini bahwa penggunaan atau penghabisan manfaat ekonomi dari aset tersebut adalah sama setiap tahun. Ini mungkin cocok untuk aset-aset seperti gedung dan bangunan. Kemudian ada aset yang menurun manfaat ekonominya karena intensitas penggunaan
maka nanti diperkenalkan metode aktivitas. Ya. Jadi besaran depresiasi itu tergantung daripada intensitas penggunaan yang nanti bisa berdasarkan jam kerja, output yang dihasilkan. Jadi divariabelkan ke hal tersebut. Sehingga di depresiasi, proses pembebanan depresiasi kemudian akan sangat bergantung kepada asumsi ya penggunaan yang digunakan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan depresiasi adalah yang pertama mengenai basis depresiasi. Kemarin kita sudah berbicara mengenai aset tetap, mengenai kos-kos perolehan, kos-kos yang membentuk nilai utuh dari aset tersebut. Ya. Namun apakah itu langsung menjadi basis depresiasi? Tidak. Kenapa? Karena di dalam depresiasi nanti pada saat penghentian aset tersebut kemungkinan ada nilai yang terselamatkan atau salvage value yang biasa dikenal dengan istilah nilai sisa. Karena pada saat selesai digunakan, ya, terkadang manajemen ada yang bisa menjualnya sehingga tidak keseluruhan kos perolehan itu dibebankan menjadi depresiasi, dibebankan menjadi biaya depresiasi. Dan perlu digarisbawahi bahwa proses depresiasi ini bukan, ya ini sering salah kaprah di dalam pemikiran orang yang baru belajar tentang depresiasi, ya, menganggap bahwa depresiasi ini adalah proses pencadangan untuk mengumpulkan kas agar nanti begitu selesai proses depresiasi maka ada dana untuk membeli aset yang baru. Ada juga yang menganggap bahwa depresiasi ini adalah proses penilaian aset tetap. Ini juga salah. Karena apa? Karena aset yang nilai setelah terdepresiasi, aset tersebut tidak sama sekali mencerminkan nilai wajarnya, nilai pasarnya dari aset tersebut. Jadi jangan sampai salah kaprah. Depresiasi penekanannya adalah ya, pengalokasian kos perolehan aset tetap ya, menjadi biaya ya, atau pembebanan harga perolehan ke periode-periode yang menerima manfaat ekonomi secara sistematis. Supaya para pembelajar sekalian bisa memahami dengan detail apa yang saya maksudkan, di sini sudah ada soal untuk didiskusikan. Contoh, perusahaan manufaktur PT Jaya Bersinar didirikan pada 1 Januari 2019. Selama tahun 2019, TIA sudah menerapkan metode garis lurus untuk mendepresiasi aset tetapnya. Sekali lagi saya menggunakan kata TIA di sini sebagai kata ganti it's ya, supaya kita tidak melakukan pengulangan. Pada 8 November, nah, misalkan Anda melakukan pertemuan dengan staf Jaya Bersinar untuk mendiskusikan metode depresiasi yang akan digunakan
untuk pajak penghasilan dan pelaporan ke pemegang saham. Johnny Corleco, pimpinan Jaya Bersinar, menyarankan untuk menggunakan metode baru. Jadi maksudnya dia ini mau berpindah metode ya, dari garis lurus menjadi metode baru yang dirasanya lebih cocok daripada metode garis lurus untuk keperluan perusahaan dalam periode ekspansi produksi dan kapasitas yang sangat cepat. Di bawah ini adalah contoh metode yang ia ajukan untuk diaplikasikan pada aset tetap dengan nilai perolehan 248 juta dengan masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa diperkirakan 8 juta. Jadi sekali lagi saya perkenalkan di sini nilai perolehan. Ini yang kita bahas pada aset tetap bagian 1 tentang nilai perolehan ya, kos-kos yang kemudian itu dimasukkan sebagai komponen pembentuk harga perolehan aset tetap ya. Kemudian ada masa manfaat adalah estimasi atau perkiraan dari manajemen berdasarkan pengalamannya, berapa lama sih, berapa periode sih aset tersebut bisa digunakan. Kemudian ada nilai sisa. Nilai sisa itu adalah setelah penggunaan, dalam konteks ini 5 tahun setelah penggunaan aset tersebut, maka diperkirakan aset tersebut nilainya terselamatkan itu bisa 8 juta. Maksudnya kalau misalkan dia dijual ya, itu terrecover ya atau dapat uang 8 juta. Itu nilai yang terselamatkan. Bisa kita dalam akuntansi nyebutnya nilai sisa. Jadi dibuat skema ini digunakan 5 tahun, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Kemudian dibuatlah tarif fraksi pembagiannya. Jadi di sini pakai skema di tahun-tahun awal ya, polanya itu kecil depresiasinya. Kemudian makin ke ujung, makin mendekati akhir masa manfaat itu makin besar depresiasinya. Ya, dengan besaran udah ditentukan seperti ini adalah hasil pengalian dari fraksional atau bagian dari aset tersebut 1/15-nya ya. Jadi seumpama aset tersebut dipecah menjadi 15, maka 1/15-nya itu dibebankan di tahun pertama ya, dikalikan dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, dapatnya 16 juta. Kemudian tahun kedua 2/15 ya, makin lama makin besar. Kemudian ada istilah akumulasi depresiasi. Jadi ini adalah namanya akumulasi ya, jadi total jumlah ya. Jadi kalau misalkan ini tahun pertama 16 ditambah dengan di tahun kedua berarti 16 tambah 32. Tahun ketiga berarti 48 ditambah 32 tambah 16 ya. Jadi ini 16 ini, kemudian 48 ini adalah 16 tambah 32. Ini tahun ketiga 96 itu adalah 48 ditambah 48. Demikian seterusnya. Nah, nilai buku itu adalah harga perolehan ya, ini kan 248 dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Biasa dikenal book value ya. Di sini ya 16.000 dikurangkan ke 248 dapatnya 232. Kemudian 200 ini di tahun kedua adalah 232 dikurangi 48. 152 ini adalah 200 dikurangi 96. Ya, demikian. Sehingga pada akhir periode tahun kelima tersisa itu adalah 8.000 nilai buku. Ya. Baik. Johnny Corleco lebih cenderung ke metode baru. Maksudnya ini dia maunya seperti ini. Inginnya cenderung ya. Karena
ia telah mendengar bahwa dari pemaparan selama di dia akan menaikkan dana yang terrecover selama tahun-tahun di dekat akhir masa manfaat saat pengeluaran untuk pemeliharaan dan penggantian part sangat tinggi. Jadi maksudnya akan ada dana menurut yang dia dengar ya dari timnya dia, bahwa dengan metode itu maka di ujung-ujung penghabisan masa manfaat ekonomi dianggap akan ada dana, tersedia dana untuk mengganti aset tersebut di saat mungkin biaya perawatan dari aset tetapnya itu sangat tinggi. Ya, kalau mesin ini sangat tinggi, mungkin lama kan spare partnya menjadi usang, jadi gampang rusak, jadi harus segera diperbaiki. Jadi kalaupun mau diganti akan banyak dana menurut penjelasan yang dapatkan. Kemudian metode baru ini juga akan menghasilkan kenaikan biaya di tahun-tahun akhir dan oleh karenanya akan mengurangi pajak. Jadi di tahun-tahun akhir itu pajak akan menjadi kecil. Ya, pajak akan menjadi kecil. Nah, sekarang sebagai orang yang dimintai pendapat, pertama tentu Anda harus bisa menjelaskan kepada Johnny Corleco tentang apa sih sebenarnya tujuan daripada akuntansi untuk depresiasi. Kemudian apakah proposal atau pengajuan oleh Johnny Corleco dalam cakupan PABU artinya skema yang diajukan untuk mendepresiasi tersebut itu berterima nggak sih? PABU itu kan generally accepted accounting principle ya, prinsip akuntansi berterima umum. Diperkenankan nggak sih pakai model kayak gini membuat depresiasi? Dalam membuat keputusan Anda diskusikan situasinya jika ada suatu metode layak digunakan atau tidak layak digunakan. Kemudian yang ketiga, pimpinan menginginkan saran Anda untuk isu berikut ini. Apakah beban depresiasi mengembalikan atau menciptakan dana? Ya. Create fund, apakah betul nggak sih bisikan yang diterima oleh Johnny Corleco kalau depresiasi itu akan kemudian semacam celengan ya, tabungan yang itu meng-create sebuah cash untuk melakukan replacement atau penggantian aset pada saat habis masa manfaat. Nah, kemudian yang kedua, anggaplah bahwa proposal yang diajukan Johnny Corleco ini diterima. Apakah ini kemudian mempengaruhi ya ketersediaan kas yang dihasilkan dalam operasi? Oke, baik. Kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, apakah tujuan akuntansi untuk depresiasi? Jadi kita kembali ke awal lagi ya. Apa tujuan akuntansi depresiasi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan dari akuntansi untuk depresiasi adalah bagaimana memilih suatu cara yang paling tepat, yang paling sistematis, yang paling layak ya untuk mengalokasikan aset tetap ya, apanya yang dialokasikan? Harga perolehannya dikurangi dengan nilai terselamatkan atau nilai sisa ke periode-periode yang menerima manfaat ekonominya. Periode-periode yang menggunakan manfaat ekonominya. Jadi itu fokus utama dari depresiasi. Ya. Depresiasi berbicara mengenai ya
cara untuk mengalokasikan kos perolehan dari aset tetap. Nah, pertanyaan kedua, apakah pengajuan oleh Johnny Kurleko dalam cakupan PABU? Artinya diperkenankan nggak? Nah, kalau secara PABU, tadi kan sudah disampaikan, pertama harus sistematis. Kalau kita lihat dari cara perhitungan seperti ini sangat sistematis ya. Ada hitung-hitungan yang ada polanya, systematically. Jadi boleh. Cuma sekarang layak atau tidak layak? Mari kita lihat situasinya. Pertama kita lihat dari sini, polanya adalah dia depresiasi itu kecil di awal, besar di akhir. Apakah ini mencerminkan pemanfaatan dari aset tersebut? Oke, kita lihat dari sisi manufakturnya dulu. Ya, kalau manufaktur pasti akan menyarankan agar semaksimal mungkin aset tersebut digunakan manfaat ekonominya di awal-awal periode. Kenapa? Karena aset tersebut masih prima. Ya. Dan kalau mesin ya masih baru, ya, masih kuat. Jadi silakan gunakan at full capacity. Nah, nanti di ujung karena apa? Makin lama kan akan mengalami ya besi bisa kropos dan seterusnya ya, karena termakan oleh waktu. Jadi semasa kuat ya maksimalkan. Nah, kalau dengan situasi seperti itu, maka cara ini tidak layak. Sistematis iya, tapi ini tidak layak. Karena tidak mencerminkan pemanfaatannya. Tapi kalau situasinya dibalik, misalkan ini adalah manufaktur baru, di masa-masa awal itu pesanan masih sedikit sehingga penggunaan produksinya tidak at full capacity, tapi semakin lama kemudian permintaan bertambah, maka proposal yang diajukan ini menjadi layak. Ya, jadi tergantung dari ya, berarti ini kembali kepada asumsi yang digunakan. Tergantung pada situasi yang mendasari penggunaan metode ini. Ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Pina. Oke, saya perdalam lagi. Kalau semisal ini adalah asetnya adalah bangunan, ini metode ini sama sekali tidak tepat. Karena penggunaan bangunan itu cenderung akan sama setiap periode. Ya. Jadi metode ini tidak akan layak. Meskipun sistematis tapi tidak layak digunakan. Kemudian pertanyaan dari pimpinan adalah, apakah beban depresiasi mengembalikan atau menciptakan dana? Jelaskan. Tidak. Jadi depresiasi sama sekali bukan dalam rangka allowance ya, pencadangan untuk ya atau pengumpulan dana untuk membeli aset baru. Tidak sama sekali. Kenapa? Ya sebenarnya aset itu kan kita peroleh ya, misalkan kalau dengan tunai ya kasnya udah kita keluarkan. Kasnya kita keluarkan kemudian kita pakai. Bedanya dengan biaya kan, kalau biaya langsung kita akui sebagai biaya di tahun tersebut. Nah, sekarang kalau depresiasi itu ya biayanya kita tangguhkan, kemudian kita alokasikan, kita bagi-bagi ke periode yang menerima manfaat ekonomi dengan sistem yang sistematis dan layak. Tapi tidak ada kas yang dihasilkan ya. Bagaimana menghasilkan? Orang kita hanya menggunakan aset, tidak ada pertukaran atau tidak ada
berupa uang yang setelah proses depresiasi. Tidak. Jadi ini jangan sampai salah kaprah ya, depresiasi sama sekali. Dan juga itu bukan dalam rangka untuk mengukur berapa sih nilai wajarnya dari aset tersebut, tidak. Tapi semata-mata pengalokasian kos perolehan aset ke periode-periode yang menerima masa manfaat ekonomi. Oke. Nah, kemudian apakah ini akan mempengaruhi aliran kas operasi? Ya, sekali lagi dikatakan depresiasi ini bukan tadi berkaitan dengan kas. Tidak ada aliran kas. Sehingga kalian kalau para pembelajar akuntansi sekalian belajar tentang statement of cash flow, biaya depresiasi nanti selalu akan di adjustment ya. Karena itu tidak mempengaruhi kas. Tidak sama sekali. Tapi secara tidak langsung mungkin iya. Bagaimana ya? Kalau kita lihat dari sini kan, di awal-awal periodenya biaya depresiasi itu kecil, laba kemungkinan akan tinggi di sini. Sehingga manajemen mungkin akan dibebani permintaan dari pemegang saham untuk segera membagikan dividen karena laba yang besar. Laba yang besar ya. Dan juga kemungkinan akan membayar pajak tinggi di awal. Ya. Kemungkinan akan membayar pajak yang tinggi di awal. Karena laba besar. Ya. Jadi modal kerjanya bisa tergerus di awal-awal periode. Itu secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Tapi secara langsung ya tidak ada kaitannya ya depresiasi dengan aliran kas tadi, karena depresiasi itu tidak melibatkan kas. Ya, jadi itu tentang pengenalan depresiasi. Nah, kita akan menjawab pertanyaan berikutnya mengenai kemudian metode-metode seperti apa sih yang biasanya atau cara pengalokasian yang diakui secara PABU itu seperti apa sih di dalam depresiasi. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.